Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin sudah tidak asing dengan saya. Karena kita sudah sering bertemu waktu PPL kemarin. Namun, izinkan saya untuk kembali memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Keren Hapuk Seronita Sakbana, biasa dipanggil Keren. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Teologi yang sedang melakukan praktik khotbah. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada segenap majelis jemaat GKMI Siloam yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan praktik khotbah di cabang Kerobokan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema yang diberikan oleh Sinode GKMI untuk kita renungkan bersama, yaitu menopang yang lelah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita merasakan kelelahan baik dalam bekerja di ladang ataupun dalam pelayanan kita sehari-hari sehingga membutuhkan topangan atau bantuan orang lain? Sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Seringkali merasa kelelahan sehingga membutuhkan topangan orang lain untuk melewati perjalanan hidup yang penuh tantangan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Keluaran 17 menceritakan tentang bagaimana Allah menyediakan air bagi bangsa Israel yang kehausan dan kemenangan bangsa Israel atas orang Amalek. Perang bangsa Israel dengan Amalek merupakan perang pertama bangsa Israel sejak mereka dibebaskan dari bangsa Mesir. Perjalanan mereka baru dimulai ketika Amalek menyerang bagian lemah dari setiap rombongan bangsa Israel. Pasukan Amalek merupakan tentara yang berpengalaman, sedangkan bangsa Israel hanya budak yang keahliannya membuat batu bata. Bapak Ibu, saudara-saudari, dapat kita lihat bahwa peperangan antara bangsa Israel dengan Amalek bukanlah peperangan biasa. Ketika Musa naik ke atas bukit sambil memegang tongkat Allah, saat tangannya terangkat, berarti bangsa Israel menang. Namun jika Musa menurunkan tangannya, Amalek akan menang. Namun dalam perjalanan, tangan Musa lelah, sehingga Harun dan Hur menopang tangan Musa hingga matahari terbenam dan bangsa Israel menang. Kisah ini menunjukkan bagaimana kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan baik jikalau tanpa topangan dari orang sekitar, bahkan yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tongkat yang dipegang Musa serta kehadiran Harun dan Hur untuk menopang tangan Musa merupakan lambang kehadiran Allah sebagai penopang bagi bangsa Israel. Kalau Allah tidak memberikan topangan melalui tangan Musa yang kuat untuk mengangkat hingga matahari terbenam, dan juga Harun dan Hur yang membantu menopang tangan Musa, mungkin peperangan antara Amalek dan bangsa Israel dimenangkan oleh Amalek. Sama seperti kita juga dalam pekerjaan di ladang, pelayanan ataupun di mana saja sering membuat kita merasa lelah, capek, kecewa. Tetapi kita mampu melakukan dengan baik, itu bukan karena topangan orang yang ada dan bekerja dengan kita saja, tetapi semua itu karena Allah yang berkuasa sebagai penopang bagi kita, juga orang sekitar yang menjadi rekan kerja kita untuk menjadi penopang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, Musa begitu kuat mengangkat tangan dibantu Harun dan Hur untuk menopang tangan Musa. Begitu juga dengan Yosua yang menjadi pemimpin perang.
Mereka memang hebat. Namun jika tanpa topangan Allah, mereka tidak mampu melakukan itu semua. Seperti kita juga dalam bercocok tanam di ladang. Jika panen mendapatkan hasil yang banyak, atau pekerjaan yang kita kerjakan itu berhasil, pasti kita selalu dianggap hebat. Namun, apakah itu semua karena topangan dan kehebatan kita? Tidak, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Itu semua karena Allah yang sang penopang, yang memberikan kekuatan hidup bagi setiap tanaman yang kita tanam, dan dalam kita mengerjakan apapun itu. Dan bagi kita setiap petani yang merawat. Bukan saja kepada tanaman, tetapi kepada rekan sekerja kita di ladang, yang mungkin tidak mendapatkan hasil seperti yang kita hasilkan. Tongkat yang di tangan Musa merupakan lambang kekuatan topangan Allah untuk bangsa Israel dalam menghadapi peperangan. Demikian pula kita sebagai umat manusia. Merupakan lambang penopang yang dipakai Allah untuk menopang mereka yang merasa lelah dalam berkebun, berpelayanan, atau dalam pekerjaan lain dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, menopang setiap yang lelah bukanlah suatu hal yang mudah dan gampang untuk dilakukan. Apalagi kita sebagai manusia sering egois. Tongkat yang dipegang Musa sebagai kunci kemenangan merupakan gambaran kita sebagai manusia yang harusnya mampu melepaskan setiap keegoisan untuk menopang kita yang merasa lelah maupun kesusahan dan membutuhkan bantuan. Kemauan kita untuk menopang setiap mereka yang merasa lelah, membutuhkan pertolongan, merupakan kunci kemenangan kita atas dunia yang fana ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Musa dalam mengangkat tongkat sehingga bangsa Israel menang atas Amalek tidak terlepas dari kekuatan doa. Dengan kuasa doa yang dinaikkan Musa, maka bangsa Israel menang. Demikian juga seharusnya dalam perjalanan kita setiap hari sering merasa gagal, panen, lelah dalam bekerja di ladang, ataupun dimanapun itu. Dalam menghadapi itu semua, seharusnya kita berdoa, bukan mengeluh. Kita harus percaya bahwa kekuatan dan topangan Tuhan yang Tuhan berikan akan kita pasti ada. Asalkan kita mau setia meminta pertolongannya melalui doa. Jika Musa mengangkat tangan, namun sebelum itu Musa tidak berdoa, pasti bangsa Israel akan kalah. Demikian juga kita, jika bercocok tanam tanpa meminta topangan melalui doa, pasti akan gagal. Atau pekerjaan apa saja yang kita lakukan tanpa doa sudah pasti gagal. Kita harus ingat bahwa doa adalah kekuatan yang menjadi penopang ketika kita lelah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan akan menopang setiap orang yang merasa lelah. Asalkan kita mau melakukan setiap pekerjaan kita dengan menjadikan Tuhan satu-satunya topangan yang kuat. Setiap kita tidak pernah luput daripada yang namanya lelah. Apalagi bercocok tanam, tetapi tidak memberikan hasil yang memuaskan, ataupun apapun itu yang kita kerjakan, namun hasilnya tidak memuaskan. Mungkin kita bukan Musa yang mampu mengangkat tangan sehingga bangsa Israel menang, atau Yosua yang dengan hebat dalam memimpin bangsa Israel dalam peperangan sehingga memperoleh kemenangan. Tetapi mungkin kita adalah Harun dan Hur yang membantu menopang tangan Musa sehingga mampu mengangkat tangan hingga peperangan itu dapat dimenangkan oleh bangsa Israel.
Topangan yang kita berikan bagi sesama yang merasa lelah tidak selamanya hanya lewat tindakan nyata saja, tetapi doa-doa yang kita naikkan di setiap hari hidup kita. Percuma kita menopang mereka yang lelah, tetapi tidak mendoakan mereka sebagai kekuatan untuk melawan kelelahan. Semuanya itu akan sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristen, kehidupan kita hanya manusia biasa yang membutuhkan topangan orang lain. Yang paling dibutuhkan atas topangan orang lain adalah Allah. Seperti yang sudah saya katakan di awal, tanpa Harun dan Hur yang membantu menopang tangan Musa, mungkin bangsa Israel akan mengalami kekalahan. Tidak akan mengalami kemenangan dan mengalami kekalahan. Dan dan Amalek yang akan mengalami kemenangan. Dan bukan karena kekuatan topangan Harun dan Hur yang membuat Musa mampu mengangkat tangan, tetapi karena kuasa topangan Allah yang menguatkan mereka bertiga untuk saling menopang, sehingga bangsa Israel mengalami kemenangan atas Amalek. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada 3 hal penting yang harus kita lakukan sebagai kekuatan untuk menopang sesama yang lelah. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Kita akan terus terjebak dalam kelelahan, kegagalan, peperangan, ataupun apapun itu, jika tidak menaruh percaya kepada Tuhan, bahwa melalui percaya kepada Tuhan, ada kemenangan dan keberhasilan yang kita peroleh. Kelelahan yang kita rasakan sekarang, kita percayakan kepada Tuhan, bahwa Tuhan penopang kehidupan akan menggantikan setiap kelelahan dengan suatu keberhasilan yang luar biasa. Yang kedua, hubungan dengan sesama. Membangun hubungan dengan sesama itu terlihat gampang. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu tidak mudah untuk melakukan dalam proses perjalanan iman kita. Sebagai manusia, kita adalah orang yang terbatas, sehingga membutuhkan topangan dari sesama kita. Layaknya seperti Harun dan Hur yang membantu menopang tangan Musa, sehingga bangsa Israel bisa memperoleh kemenangan. Demikian juga kita. Topangan orang sekitar akan mampu menolong kita dalam melawan rasa lelah ataupun kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan takut untuk membangun relasi dengan sesama. Karena itu juga bagian dari membangun kepercayaan kita kepada Allah. Karena mereka adalah tongkat Allah yang dipakai Musa, sehingga bangsa Israel merasa kemenangan. Yaitu sama juga mereka adalah tongkat yang Allah berikan untuk menopang kita dalam kelelahan hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Yang ketiga, iman yang kuat di dalam Tuhan. Kekuatan doa Musa merupakan bukti iman yang dimiliki Musa terhadap Tuhan. Sejauh apa kita berdoa namun tidak memiliki iman dalam Tuhan, percayalah semuanya akan menghasilkan kesia-siaan. Iman yang nyata harus juga kita tunjukkan dalam tindakan yang nyata. Dapat kita lihat melalui Musa, Harun, Hur, dan Yosua, dan juga bangsa Israel yang percaya bahwa setiap doa yang mereka menaikkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai penopang, maka mereka akan menang. Bayangkan jikalau saat itu bangsa Israel tidak berdoa, bagaimana dengan kehidupan mereka saat itu? Bagaimana dengan peperangan?
sudah pasti mereka kalah. Namun dengan doa dan iman yang percaya, yang teguh dalam Tuhan, mereka memperoleh kemenangan. Demikian juga kita harus kuat dan teguh iman dalam Tuhan, bahwa hanya Dia satu-satunya penopang yang hebat dalam setiap kelelahan yang kita rasakan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kelelahan yang kita rasakan, kegagalan yang kita rasakan di saat ini adalah jalan untuk kita rasakan topangan dari Allah untuk kita. Dan kita harus mau menopang setiap sesama kita yang merasakan kelelahan, kegagalan, dan sebagainya. Karena Allah sudah lebih dahulu menopang kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.